Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kejuaraan dunia antar tim Rapid dan Blitz 2025 sudah selesai kawan. Kalian pasti sudah tahu pemenang sesi Rapidnya, yaitu tim MDG1 yang diperkuat oleh Arjun. Sedangkan untuk pemenang sesi Blitznya adalah tim WR Chess yang diperkuat oleh Iyanepo, Nakamura, ada Alireza, ada MVL juga. Raksasa-raksasa catur dunia bergabung di satu tim kawan. Mengalahkan tim Kas Chess yang diperkuat oleh Alexander Grischuk, ada Richard Rapport, ada Andriy Estipenko di situ kawan. Dengan skor yang cukup meyakinkan. Untuk babak knockout kawan, mereka memainkan 2 game gantian, pegang putih, pegang hitam. Nah, pada game pertama di final antara Kas Chess versus WR Chess ini, WR Chess menang telak dengan skor 4-2 kawan. Kemudian di game keduanya juga skornya sama, 4-2. Jadi cukup telak kekalahan dari Kas Chess atas WR Chess tim ini. Dan kemenangan di partai final WR Chess Team ini kawan, salah satu kemenangannya disumbang oleh Hikaru Nakamura yang memetik 2 kali kemenangan atas Richard Rapport di papan 2 kawan. Nah, game antara Hikaru Nakamura versus Richard Rapport inilah yang akan kita ulas, terutama pada game pertama saat Hikaru Nakamura pegang putih. Mengawali dengan ready opening kuda F3, ada kuda F6 dan varian Fianchetto dipilih oleh Hikaru Nakamura. King's Indian Attack kawan. Fianchetto juga dipilih oleh Richard Rapport pion G6, gajah G2, gajah G7, pion D4 terlebih dahulu, Rapport rokade, diikuti Nakamura juga rokade. Pion D6 kawan, dan di sini Nakamura memilih double Fianchetto pion B3. Nakamura bisa saja melanjutkan dengan pion C4, dia akan bermain dengan King's Indian Defense atau menghadapi King's Indian Defense seperti ini formasinya ya. King's Indian Defense kawan, cuma bedanya putih sudah mengambil varian Fianchetto. Nakamura bermain dengan double Fianchetto. Ini juga salah satu varian kesukaan Nakamura kawan saat bermain di sesi cepat, Blitz ataupun Rapid. Biasanya didahului dengan Nimzo Larsen di awal pembukaan dengan pion B3 langsung. Oke, dengan pion B3 sekarang Nakamura, dan di sini ada kejutan dari Rapport dengan langkah pion B5. Ya, untuk menghadang pergerakan pion C4 putih kawan. Ini adalah bentuk jebakan, yaitu menggoda putih untuk menyerang benteng di belakang. Tapi kalau kalian ingin menyerang benteng di belakang, kalau ketemu dengan diagram seperti ini, kuda ke E1 saja. Mungkin kalian terlalu agresif menempatkan kuda ini di peta E5, maka dengan senang hati akan diterima oleh hitam. Dengan pion ambil kuda, mengorbankan benteng di belakang. Tapi setelah itu kawan, coba lihat. Posisi gajah kalian terjebak di sini. Kuda siap manuver, mendapatkan gajah kembali. Maksud saya gajah kalian terjebak ya. Itulah yang menjadi masalah. Mungkin kalian dobrak lajur A. Ya, pion ini akan didorong, tetap tertutup kawan. Nah, kuda ini siap manuver-manuver. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Jadi, dengan pion C4 langsung Nakamura bermain. Pion B pukul pion C4. Di sini Nakamura baru kuda F ke D2. Discover attack pada benteng dan coba rebut pion C4. Pion C6. Kuda ambil pion C4. Kemudian pion A5 lanjut Rapport. Tidak terlalu kuat menurut engine. Yang kuat menurut engine dengan pion D5 sekarang usir kuda. Tapi ini juga multipurpose kawan. Sorry, bukan dicaplok. Pion A5 ini multipurpose. Jadi multi tujuan. Dia ingin dorong lagi bisa nanti, ataupun juga tempatkan gajah di diagonal ini, mungkin itu juga maksud dari Rapport, ataupun juga angkat benteng ya, angkat benteng terus memperkuat pion ini agar kuda ini bisa berkembang, karena pion ini juga dalam target gajah sniper putih. Jadi gajah B2 terlebih dahulu dari Nakamura, kembangkan perwira, ada gajah E6. Di sini kuda B berkembang ke D2. Benteng A6 seperti yang saya tunjukkan tadi ya, idenya jaga pionnya kawan sebelum kuda ini berkembang. Jadi benteng C1 lanjut Nakamura, kuda B D7, ada menteri C2 dan pion C5 tantang Rapport. Ditahan, Nakamura keluarkan benteng FD1, menteri B8 lanjut Rapport, dan di sini ada menteri D3. Persiapannya untuk melakukan discover attack atau serangan X-ray kawan. Jadi pion C pukul pion D4, gajah ambil balik, ada kuda C5 usir menteri, menteri C3.
Tahan tidak melakukan pertukaran kawan. Gajah dipersiapkan untuk melakukan pertukaran dengan gajah Fianchetto dari hitam di sayap raja. Ada benteng C8, menteri mundur tetap menjaga koneksi baterai gajah ini. Dan ada gajah G4, benteng E1 jaga pionnya, gajah tarik mundur ke D7, gajah F1 pilihan dari Nakamura. Engine menyukai langkah kuda ke peta E5 kawan. Kalau diterima mendapatkan ganti di sini. Kalau tidak diterima mungkin kuda ini bergerak ke peta atau gajah ya peta F5 kembali untuk menghindar serangan kuda. Ya mungkin ada pion E4, ada kuda kembali ke J4. Oke, Nakamura dengan gajah F1. Apa idenya? Mungkin lagi-lagi serangan X-ray pada benteng di belakang, ataupun juga untuk menambah kontrol pada peta D3 sebelum dorong maju pion E4-nya. Itulah rencana dari Nakamura karena ada kuda kawan. Kuda ini sewaktu-waktu juga bisa garbu benteng-benteng di belakang. Kuda E8 pilihan rapot. Kuda mundur ke E6 serang gajah yang terkuat. Mungkin gajah akan ditahan juga peta C3 dan bisa dorong sekarang pion ini kawan. Oke, dengan kuda E8 pilihan rapot dan dengan senang hati ya diagonal gelap terbuka. Ini akan menjadi masalah buat struktur Fianchetto kawan. Kalau kalian bermain dengan Fianchetto seperti ini, kalau kalian kehilangan gajah Fianchetto kalian juga harus memperhatikan ruang-ruang yang ditinggalkan. Ruang-ruang gelap ini kawan. Yang ditinggalkan oleh gajah Fianchetto mesti kalian perhatikan. Ini bentuk kelemahan dalam permainan Fianchetto setelah kehilangan gajah Fianchetto. Jadi pion E4 lanjut Nakamura. Coba lihat. Bisa kontrol ya peta D3. Ada benteng mundur ke A7, dorong terus pion maju. Di sini dorong balik, ancam kuda. Kuda E3 berbalik, ancam pion. Ada gajah E6, kemudian kuda F3 lanjut Nakamura. Siap manuver kawan, mungkin mengejar gajah. Kuda F5 caplok, ambil balik oleh gajah. Kuda D4 serang gajah. Gajah tetap dipertahankan mundur ke D7 dan Nakamura bermain dengan benteng C3. Mungkin persiapan doubling kawan. Mungkin benteng A C7. Siap juga memberikan tekan di lajur C. Gajah G2 menarget pion. Ada pion E6. Perkuat posisi pion D5. Sekarang Nakamura bermain dengan benteng D1 saja. Dia tidak double benteng ini ke peta C1 kawan. Opsi yang lain juga menteri yang geser ke peta D1 yang kuat. Oke, ke peta D1. Kemudian menteri B6. Di sini ada pion H4. Lanjut Nakamura ingin menyisir kawan, memanfaatkan kelengahan tidak adanya gajah Fianchetto didorong atau membuka lajur G. Siap didorong juga mengawal peta G7 di peta H6 nanti. Pion A4 dan di sini Nakamura melanjutkan rencananya kawan. Padahal di posisi ini Richard Rapport sedang menyiapkan jebakan. Tapi Rapport nggak tahu apakah sengaja membuat jebakan supaya pion ini didorong terus, tapi Rapport tidak melanjutkan langkah terbaiknya di posisi ini. Dia caplok pion B3. Seperti yang ditunjukkan engine garis biru, kuda ini bisa disacrifice-kan kawan. Disacrifice-kan dengan tempo ancam menteri. Nah, gantinya benteng di belakang. Pion ambil kuda, benteng di C3 jatuh. Kalau benteng ambil kuda di sini, masih ada pion. Rapport memilih pion pukul pion B3 terlebih dahulu. Apa yang menjadi pembeda jika dilanjutkan seperti ini? Tidak ada sokongan dari pion kawan. Tidak ada pion di sini ya, tidak ada pion. Nah, bedanya di situ. Jadi di sini kuda E4, benteng pukul benteng dulu, ambil balik dan sekarang gajah caplok kuda E4, ambil balik, kemudian kuda E2. Lanjut Nakamura untuk ya buka akses menteri menjaga pion. Benteng B8 atau punya opsi yang lain bisa langsung menusuk ke sini. Kalau kuda ke sini lagi ya mundur lagi ke situ. Oke, dengan benteng B8 menarget pion. Nakamura melanjutkan rencananya untuk dorong pion H6-nya kawan. Kontrol peta G7, raja sudah ya bahaya sekali kalau ditinggal. Baris belakang harus tetap diperhatikan oleh hitam. Jadi gajah B5. Kenapa nggak ambil pion ini langsung? Bahaya sekali. Baris belakang ditinggal ya. Baris belakang ditinggal, kalian kehilangan perwira, ada potensi skakmat, jadi nggak bisa ditinggal. Sebentar, ada suara seleb.
biar nggak berisik, biar lewat dulu. Oleh karena itulah gajah B5 menarget kuda, kuda lompat ke F4 dan yang ditunjukkan garis biru, langkah pengorbanan pion ini merupakan jawaban terkuat kawan. Tapi memilih menteri ke E7, rapot ingin mengejar pion ini kawan, menarget 2 pion ini nanti. Simple Nakamura menteri C1 dan menteri ke F8 bertahan sambil mengincar pion ini. Mungkin nanti ada kuda G2 dan menteri tetap menjaga pion. Tapi rapot tetap melanjutkan rencananya. Maklum kawan, dalam kontrol waktu yang mepet ya, tinggal 13 detik, 17 detik. Selalu pikirannya itu tactical. Positioning jarang sekali kita lihat dalam permainan blitz. Strategi dan cara berpikirnya adalah tactical. Dan Nakamura menemukan jawaban terbaik dengan langkah pengorbanan kuda D5. Tentu kalau pengorbanan kuda ini diterima, maka menteri hitam yang jatuh. Kalau menteri pukul menteri terlebih dahulu, kuda akan ke F6, cek dulu kawan. Raja mungkin geser ke F8 ya, dan benteng ambil balik. Dan coba lihat pion ini dalam masalah. Raja tidak bisa mendekati pionnya, dan pion ini juga bisa promosi. Bahaya sekali. Jadi, menteri ambil pion E5 pilihan Richard Rapot. Kemudian kuda E7 cek, raja geser ke sana. Ya mungkin ke peta F8 mungkin lebih oke ya. Ya kuda ini tetap ke sini. Ada potensi juga skakmat. Jadi pengorbanan di sini, raja ke sini tetap ya. Skakmat satu langkah ya. Menteri D8 cek. Blokade dengan gajah, benteng mengikutinya, repot juga kawan, sudah repot. Jadi raja memilih mojok, ada potensi skakmat tetap dengan benteng, blokade gajah D3, menteri C6. Skakmatnya di sini kawan, jadi menteri B5. Mengawal peta E8, tapi setelah menteri C7, rapot menyerah di langkah ke-44. Apa ancamannya? Ya bisa jadi ke sini, bisa jadi ke sini, bisa jadi ke sini, bisa jadi. Sudah repot kawan. Sudah sangat-sangat merepotkan. Oke, itulah kawan game pertama partai final antara tim WR Chess yang diperkuat Nakamura mengalahkan tim Cassius yang diperkuat oleh Richard Rapot di papan 2. Selamat buat tim WR Chess yang kembali menjadi juara dunia antar tim untuk sesi blitznya. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.